selamat datang di channel YouTube Perpustakaan UMY dengan saya Arda Putri Winata. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang reference source. Nah, salah satunya yang free, teman-teman bisa pakai Mendeley. Nah, langkah pertama sebelum menggunakan Mendeley, pastikan teman-teman masuk websitenya, langsung ke sini ya, mendeley.com/download desktop. Nah, kemudian teman-teman lakukan download desktop for Windows. Kemudian sambil mendownload, teman-teman boleh membuat akun pada menu Create Account. Baik. Setelah itu akan ada form yang tampil di layar teman-teman ya. Nah, ini ada permintaan untuk mengisi formnya. Di sini teman-teman bisa masukkan emailnya, kemudian nanti pilih continue, kemudian akan ada beberapa isian yang harus teman-teman isikan. Nah, ikuti semua prosedurnya sampai nanti finish, teman-teman bisa mendapatkan akun Mendeley. Berhubung saya sudah punya akunnya, saya akan langsung masuk kepada hasil downloadan kita. Sudah terlihat di sini. Klik 2 kali, kita akan mulai proses instalasi Mendeley desktop. Kemudian kalian tinggal yes. Mudah ya, cukup mudah untuk bisa menginstal aplikasi ini. Teman-teman tinggal pilih next, kemudian agree, kemudian tentukan lokasinya di mana. Nah, saya pikir lokasi yang teraman itu bisa diletakkan di folder C, kemudian di next, lalu install. Dengan menggunakan Mendeley ini, teman-teman bisa mudah gitu ya, dalam mengelola referensi-referensi yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan dalam penulisan paper, makalah, ataupun tugas akhir. Nah, kemudian jangan lupa di checklist, sudah ada ininya ya di desktop. Kemudian pilih finish. Nah, nanti pada penggunaannya akan ada 2 kali login. Ini yang pertama, login sebagai Mendeley desktop, kemudian teman-teman juga dapat melakukan login di Mendeley web. Untuk apa? Agar apapun perubahan yang kita lakukan itu bisa sinkron antara Mendeley desktop dengan Mendeley web. Nah, kemudian teman-teman masukkan akun yang tadi sudah didaftarkan ya. Nah, ini tampilan untuk Mendeley desktop-nya seperti ini. Ya, ada beberapa menu, kemudian juga ada fasilitas-fasilitas pencarian, fasilitas penyimpanan, semuanya ada di sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menyeting. Nah, di mana file-file yang kalian masukkan ke dalam Mendeley akan diletakkan. File backup ya. Kalian masuk pada menu Tools, kemudian pilih menu Option. Nah, lalu pilih yang File Organizer. Nah, ini menentukan file-file kalian nantinya akan diletakkan di mana, begitu ya, sebagai backup. Nah, kemudian kalian checklist Organize My File, kemudian pilih. Nah, ini berhubung saya memilih dia diletakkan di sini saja. Dokumen Mendeley, kemudian kalian juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya, mau diletakkan di mana. Kemudian setelah itu, kalian pilih yang Apply. Oke, maka semua file yang kalian simpan di Mendeley akan terbackup di tempat yang sudah kalian tentukan. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah kita harus menginstal MS Word plugin. Karena tentu saja ini nanti dioperasionalkannya ketika kita membuat tulisan di MS Word. Pastikan MS Word-nya dalam keadaan tertutup ya, seperti ini. Kemudian kita masuk kepada menu Tools, lalu kita install MS Word plugin. Seperti itu saja, sudah terinstall ya. Oke, sudah selesai. Kemudian langkah yang kedua, kita install Mendeley Web Importer. Tujuannya apa? Karena kita akan
secara otomatis gitu ya melakukan penyimpanan artikel di internet yang kita peroleh, secara otomatis dia akan tersimpan di Mendeley desktop. Seperti itu. Ini fungsinya. Jadi dia nanti akan ada kemudahan gitu ya. Kita akan lihat tampilannya. Ini saya menggunakan Chrome. Teman-teman bisa menyesuaikan ya. Kemudian tinggal pilih Get Web Importer for Chrome. Nah, nanti akan ada ekstensinya, dia akan berada di pojok kanan atas nih, sebelah sini ya. Kalian pilih dulu yang Add to Chrome, Add Extension. Nah, ini nanti memudahkan ketika teman-teman melakukan penyimpanan dari sumber-sumber yang ada di internet ke dalam Mendeley Web Importer. Nah, ini terlihat di sini. Oke. Finish. Nah, seperti itu. Itu beberapa settingan awal sebelum kalian menggunakan Mendeley sebagai acuan untuk penulis ya, sebagai reference tool. Oke, baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah kalian bisa perhatikan di sini ada banyak sekali menu yang nantinya mendukung proses penulisan paper kalian. Langkah pertama, biasanya nih kalau saya sedang menulis, saya akan membuat folder terlebih dahulu. Agar apa? Agar semua referensinya menyatu dalam satu tempat. Saya akan coba buat folder tugas akhir. Seperti ini. Nah, nantinya semua referensi yang kita gunakan untuk menyelesaikan tugas akhir, kita letakkan pada folder tugas akhir. Nah, caranya ada berapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa masuk pada menu Add ini ya. Ada 4 menu yang bisa kalian gunakan di sini. Fungsi menu Add ini adalah untuk menambahkan referensi-referensi yang kalian gunakan ke dalam Mendeley. Nah, cara yang pertama adalah Add File. Biasanya sebelum teman-teman menggunakan web importer begitu ya, kita secara otomatis mendownload kemudian menyimpan dia di file komputer kita. Seperti itu. Nah, ini bisa kita angkut filenya melalui menu Add File. Seperti itu. Kemudian kalian pilih yang kalian download tadi, filenya di mana, kemudian kalian bisa ini ya, saya coba. Kemudian saya pindahkan dia. Nah, ini. Jadi ada satu file referensi yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan tugas akhir saya yang saya peroleh, saya download secara manual, kemudian saya pindahkan ke Mendeley. Ini pada menu Add File. Namun bagi teman-teman yang sudah memiliki folder secara rapi, file-filenya diletakkan di folder, boleh diangkut satu folder. Nah, seperti ini. Kemudian kalian pilih folder mana yang akan dipindahkan ke Mendeley. Kemudian klik OK. Dia akan secara otomatis tampil di dalam Mendeley Desktop dalam folder tugas akhir. Seperti itu. Nah, kemudian ada kalanya teman-teman mengerjakan paper atau makalah, tapi rujukan yang digunakan berbentuk fisik, alias tidak tersedia dalam format soft file. Nah, kalian tetap bisa memasukkan itu ke dalam Mendeley melalui menu Add, kemudian pilih Add Entry Manual. Oke, seperti ini. Kemudian tipe sumbernya kalian bisa sesuaikan, misalnya buku, ensiklopedia, karena masing-masing isiannya akan berbeda ya, teman-teman. Jadi disesuaikan saja. Saya coba berikan contoh untuk buku. Saya menggunakan buku metode penelitian. Nah, biasanya ketika kita tidak menemukan soft file-nya, kita harus mengetikkan secara manual. Kemudian masukkan pengarangnya, penulisnya. Oke, kemudian tahun bukunya terbit. Kemudian halamannya boleh diisi. Kemudian kotanya jangan lupa. Masing-masing tipe sumbernya akan berbeda isiannya ya. Jadi harap disesuaikan. Edisi 1, kemudian publishernya Gramedia misalnya. Seperti ini. Oke,
Lalu setelah itu kalian pilih save. Nah, dia akan muncul di sini ya, karena dia tidak ada filenya, dia yang muncul hanya metadatanya. Seperti ini ya, kalian bisa cek. Kalau mau ada yang direvisi, salah mengetikkan, misalnya kalian bisa memperbaikinya secara otomatis di sini tanpa harus ada proses save ya teman-teman. Jadi ketika kalian ketikkan, dia sudah otomatis sesuai dengan apa yang kalian masukkan di sini. Selanjutnya, nah itu tadi ada beberapa cara untuk memasukkan file-file yang kalian miliki ke dalam Mendeley yang sudah terdownload begitu ya. Nah sekarang ada cara lain ketika kalian baru mulai mencari referensi. Nah ini Google Scholar itu salah satu sumber yang bisa kalian akses untuk mendapatkan banyak sekali referensi. Misalnya tentang saya ingin mencari tentang pembelajaran. Nah, ketika melakukan pencarian, jangan lupa menggunakan keyword, kemudian juga menerapkan boolean operator. Nah, misalnya ini ya, saya akan mencari pembelajaran bahasa Inggris. Seperti ini misalnya. Nah, teman-teman bisa pelajari lagi terkait dengan strategi pencarian ya. Jangan lupa di sini tahunnya juga dibatasi. Oke, kemudian, nah, saatnya kita memilih file-file manakah yang akan kita bawa ke dalam Mendeley Desktop. Caranya, kita klik menu ini, icon Mendeley ini, ya, Mendeley Web Importer, kemudian kita sign in terlebih dahulu. Nah, fungsinya apa? Nanti fungsinya adalah dia akan secara otomatis terdownload, kemudian tersimpan di Mendeley Desktop. Seperti ini. Kalian masukkan akun kembali. Oke ya, kemudian continue, pilih, lalu masukkan passwordnya. Oke, tunggu. Nah, untuk kapasitas storage Mendeley ini sebesar 2 GB, jadi usahakan kalian benar-benar menyeleksi referensi-referensi yang akan kalian gunakan, gitu ya. Ini tampilannya seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri saya ini dia akan muncul di Mendeley-nya. Nah, kalian pilih mana yang benar-benar kalian akan gunakan gitu ya, agar tidak boros. Nah, di sini juga ada tampilannya, apakah dia ada PDF-nya atau tidak, dia akan secara otomatis melakukan checking. Nah, seperti ini. Nah, ketika di sini ada file PDF-nya, berarti memang dia melampirkan file aslinya. Nah, ini ya, misalnya kita pilih 2, ini dan ini. Oke, kemudian kita pilih yang foldernya. Foldernya, oke, kita add dulu saja seperti ini. Nah, nanti teman-teman dia akan secara automatically masuk ke dalam sini. Nah, jangan lupa untuk selalu melakukan synchronize ketika kalian melakukan download atau kalian melakukan apapun ya dengan Mendeley Web kalian, kemudian disinkronize agar sama. Nah, ini tadi 2 file yang saya dapatkan melalui Google Scholar. Dia sudah secara otomatis masuk ke dalam sini. Seperti itu, teman-teman. Jadi, tadi ada beberapa cara untuk memasukkan referensi yang kalian gunakan ke dalam Mendeley. Pertama adalah add file, kemudian add folder, kemudian juga bisa add entry manually, dan menggunakan fasilitas Mendeley Web Importer. Nah, ini secara langsung ya, ketika kalian melakukan penelusuran langsung, kalian simpan ke sini.